Saudara, hari ini saya ke Banyuanyar yang merupakan markas besar pertempuran sektor timur pada saat Probolinggo mengalami agresi militer ya. Yang mana markas besar sektor pertempuran timur pada tahun 1947 sampai 1949 ditempatin sebagai markas besar para pejuang untuk merebut kembali kota Probolinggo dari tangan penjajah ya saudara. Sekarang markas besar itu ditempatin oleh kantor dan kantor kecamatan, juga puskesmas Banyuanyar, yang mana ada suatu tanda di sana berupa tugu tunggal. Nah, sedangkan video yang Anda saksikan ini adalah wilayah Banyuanyar yang banyak bercerita atau lebih banyak mengunggulkan sungainya ya. Yang mana di sini ada sungai di atas sungai. Nah, sungai di atas sungai. Jadi bukan ada di luar negeri saja ya, yang namanya sungai di atas sungai. Di sini pun ada. Nah, seperti yang Anda saksikan, sungai ini dibuat oleh Belanda pada tahun 1880 ya saudara. Nah, bisa dilihat sungainya cukup bagus. Dan sungai ini ada dua fungsi ya saudara. Pertama, sebagai pengairan untuk perkebunan tebu, juga untuk perkebunan sawah milik rakyat pada masa tanam paksa dulu ya. Jadi seluruh sawah milik rakyat itu harus ditanami tebu pada waktu itu. Kemudian dibangunlah sungai ini, dan fungsi kedua, sungai ini juga untuk mendinginkan sebuah gunung kecil yang aktif ya, namanya Gunung Geni, yang dahulunya masih masuk ke wilayah Banyuanyar. Namun sekarang Gunung Geni tersebut merupakan batas wilayah antara Kecamatan Banyuanyar dan Kecamatan Tegal Siwalan. Itu pada masa sekarang. Kalau pada masa dulu, yaitu pada masa kerajaan hingga masa kolonial, daerah ini dahulu merupakan satu daerah besar. Satu daerah besar ini sama dengan kecamatan ya. Satu daerah besar, namun dahulu masih belum ada kecamatan. Daerah besar tersebut bernama Paras. Nah, kemudian dibangunlah sungai yang Anda saksikan ini. Akhirnya setelah sungai selesai, airnya mengalir. Jadi orang-orang bilang Banyuanyar, Teko. Dan tugu yang Anda saksikan ini adalah Tugu Pancasila, yang mana dibangun setelah kemerdekaannya, setelah perjuangan. Nah, ini adalah kantor Kecamatan Banyuanyar, markas besar ya, para pejuang sektor pertempuran timur. Sedangkan tugu yang saya bilang di awal ada di wilayah sini saudara. Ya, ini adalah puskesmas, dan ini adalah
Tugu Tunggalnya. Nah, bisa disaksikan ini adalah Tugu Tunggalnya, tepat berdampingan dengan musola tempat puskesmas Banyuanyar ya saudara. Nah, bisa dilihat ada tulisannya Tugu Tunggal. Nah, tugu ini ada 4 di wilayah Probolinggo saat ini sebagai tanda pusat pergerakan perjuangan perebutan Probolinggo. Nah, video yang Anda saksikan ini adalah masa-masa agresi militer Belanda pada tahun 1947 sampai 1949. Sedangkan tugu ini atau Tugu Tunggal ya di Probolinggo itu ada 4 saudara. Yang pertama ada di kota Probolinggo sebagai tanda perjuangan sektor pertempuran tengah. Juga yang kedua ada di wilayah Kecamatan Lumbang sebagai tanda sektor pertempuran barat. Yang ketiga ada di Banyuanyar, merupakan sektor pertempuran timur. Di sektor pertempuran timur ini ada posisinya ada 2 ya. Yang pertama sekarang ada di Kecamatan Banyuanyar, dan yang kedua berada di Kecamatan Banyuanyar juga cuma beda desa ya saudara. Beda desa. Seharusnya Tugu Tunggal ini yang satunya berada di Pondok Genggong, namun oleh para pejuang digeser ke Desa Klenang Kidul. Nah, di antara tugu-tugu ini semuanya masih bagus walaupun tanpa ada perawatan. Yang dirawat hanya di kota Probolinggo ya saudara, karena posisinya berada di tengah alun-alun kota Probolinggo. Kalau yang di Desa Lumbang dan Kecamatan Banyuanyar, juga di Desa Klenang Kidul itu tidak terawat. Apalagi yang berada di Desa Klenang Kidul itu posisinya hampir roboh ya saudara. Tidak pernah ada yang berusaha memperbaiki. Artinya dibiarkan begitu saja, sepertinya akan roboh ya saudara. Yang berada di Klenang Kidul, Desa Klenang Kidul itu juga Tugu Tunggal. Nah, kalau yang di Banyuanyar ini ya, di Kecamatan Banyuanyar ini ya, itu posisinya tegar atau bagus ya. Walaupun tidak pernah dilakukan pengecetan oleh masyarakat atau oleh pemerintah desa atau pemerintah Kecamatan Banyuanyar, namun posisinya saat ini terlindungi ya oleh pagar atau oleh lokasi Puskesmas Banyuanyar. Di situ sebagai tanda bahwasanya Puskesmas Banyuanyar juga kantor Kecamatan Banyuanyar itu dahulunya adalah markasnya para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya para pejuang kemerdekaan untuk merebut kembali Probolinggo dari tangan Belanda. Itulah saudara liputan saya kali ini. Walaupun tidak terlalu banyak saya bercerita karena masih banyak sebenarnya kisah di balik berdirinya wilayah Banyuanyar. Namun karena waktu dan kondisi
yang tidak memungkinkan untuk saya bercerita lebih panjang lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video berikutnya.